Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar membaca surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Untuk metode pembelajaran, pertama kita akan membaca sedikit demi sedikit ayat tersebut, kemudian diulangi kembali, dan setelah selesai membaca ayat sedikit demi sedikit, kemudian kita akan mencoba mengupas hukum tajwid yang berada di dalam ayat tersebut. Kemudian kita akan membaca secara keseluruhan ayat yang kita baca, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Mari kita mulai belajar membaca surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma'a Wa'allama Adamal asma'a kullaha Wa'allama Adamal asma'a kullaha Thumma aradahum Wa'allama Adamal asma'a kullaha Thumma aradahum 'alal malaikati Wa'allama Adamal asma'a kullaha Thumma aradahum 'alal malaikati Faqala anbi'uni Thumma aradahum 'alal malaikati Faqala anbi'uni biasma'i Thumma aradahum 'alal malaikati Faqala anbi'uni biasma'i haula'i Thumma aradahum 'alal malaikati Faqala anbi'uni biasma'i haula'i in kuntum shadiqin in kuntum
kuntum shadiqin. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, kita akan membahas hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat 31 terlebih dahulu. Yang pertama adalah wa'allama Adama. Nah, ini ada kata Adama. Awal dari kata Adama adalah Adama, ya. Di sini ada hukum mad badal, yaitu mad badal itu pengganti. Adalah mad yang menggantikan hamzah. Ya. Ini Adama yang asalnya Adama diganti ke huruf mad jadi Adama. Wa'allama Adama, panjangnya 2 harokat, ya. Kemudian ada Adamal asma. Di sini ada hukum alif lam. Hukum alif lam ada 2. Yang pertama qamariyah yang harus dibaca idhar.
yaitu apabila alif lam berhadapan dengan salah satu huruf yang ini. Huruf yang 14 ini. Nah, yang kedua adalah izhar hukum alif lam syamsiyah yang harus dibaca idgham atau alif lamnya tidak terbaca. Itu apabila alif lam berhadapan dengan salah satu huruf yang 14 ini. Nah, di sini ada huruf hamzah di depannya ya. Maka termasuk ke dalam alif lam qamariyah. Maka alif lamnya itu harus terbaca. Adamal asma, seperti itu. Kemudian ada asma'a. Ini hukumnya mad wajib muttasil. Adalah apabila ada huruf mad dihadapkan dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Ini huruf madnya alif sebelumnya berharakat fathah. Di sini ada hamzah masih di dalam satu kalimat. Untuk panjang bacaannya sepanjang 5 harokat atau 5 ketukan. Kemudian kullaha, ha ini termasuk ke dalam mad tabi'i ya atau mad asli, yaitu apabila ada tanda mad apabila ada salah satu tanda mad seperti ini, alif sebelumnya berharakat fathah, waw sebelumnya berharakat dhamma, dan ia sebelumnya berharakat kasroh. Panjang bacaannya panjang 2 harokat. Kullaha, di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Lanjut, thumma. Ini ada mim bertasydid. Dibacanya adalah gunnah ya. Gunnah itu dengung. Yang apabila huruf nun atau mim bertasydid ya. Thumma, jadi dengung dengan panjang bacaan 2 harokat. Jadi tidak boleh dibaca langsung. Kullaha thumma aradahum, tapi ditahan dulu. Thumma aradahum, ditahan dulu. Dilanjut, alal mala. Nah, di sini ada juga alif lam seperti tadi ya. Nah, ini alif lamnya berhadapan dengan huruf mim. Coba di sini huruf mim berada di alif lam qamariyah, maka alif lamnya harus dibaca. Alal mala, tidak boleh dihilangkan alif lamnya. Ala mala, tidak boleh seperti itu, tapi harus terbaca. Alal malaikati. Selanjutnya ada mad wajib mutasil lagi di sini. Malaikati. Huruf mad berhadapan dengan hamzah di dalam satu kalimat. Untuk panjang bacaannya 5 harokat. Alal malaikati. Lanjut ada mad tabi'i lagi di sini. Faqala. Apa ciri mad tabi'inya atau tanda mad tabi'inya? Yaitu alif sebelumnya berharokat fathah. Karena salah satu tanda mad tabi'i atau tanda mad asli adalah alif sebelumnya berharokat fathah. Lanjut lagi ada yang namanya iqlab. Ini ambiuni. Kenapa di sini disebut iqlab atau hukumnya dibaca iqlab? Karena ada nun mati atau nun sukun. Ini nunnya sukun. Kemudian berhadapan dengan huruf ba ya, dengan huruf ba. Nah, dibaca gunnah, ada dengungnya ya. Jadi nunnya tidak terbaca, yang terbaca adalah mim. Jadi dibacanya ambiuni. Tapi sebagian para ulama ada yang membacanya dengan tidak terlalu merapatkan baknya. Jadi tidak rapat banget baknya. Ambiuni. Seperti itu. Ada lagi mad tabi'i lagi di sini, yaitu wawu sebelumnya wawu sukun atau wawu mati. Sebelumnya berharakat dhamma, dan iya sukun berharokat sebelumnya berharokat kasroh. Baca panjang 2 harokat. Ambiuni. Itu untuk bacaan mad tabi'i. Nah, di sini ada lagi mad wajib muttasil. Apa contohnya mad wajib muttasil di sini? Bi asma'i. Huruf mad, ini huruf madnya. Nah, di depannya ini ada hamzah dalam satu kalimat. Jadi maka harus dibaca mad wajib muttasil dengan panjang bacaan
5 harokat. Selanjutnya masih mad wajib muttasil. Di sini ada ha'u, ya. Haknya panjang, mad kemudian berhadapan dengan hamzah, maka dibaca 5 harokat. Ha'u. Ada lagi la'i, hukumnya sama, mad wajib muttasil. Jadi bi asma'i ha'ula'i, panjangnya bacanya sama panjangnya. Itu untuk bacaan mad wajib muttasil. Nah, di sini ada hukum bacaan ikhfa. Ikhfa itu dibaca samar-samar atau tidak jelas hukum huruf nunnya. Jadi tidak boleh dibaca in kuntum, tapi dibaca samar-samar nunnya. Karena apa? Karena nun ini berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu kaf. In kuntum, tidak boleh dibaca in kuntum, tapi in kuntum. Nah, itu untuk contoh bacaan ikhfa. Nah, kemudian ada yang dinamakan mad tabi'i lagi di sini, yaitu fathah, ya. Fathah yang posisinya berdiri. Ya, kalau orang Sunda itu namanya alif nangtung, apa? Jabar nangtung. Ya, jabar nangtung. Maka di sini harus dibaca mad tabi'i, panjang bacanya 2 harokat. In kuntum baca panjang. Jadi apabila menemukan harokat yang berdiri seperti ini di dalam Al-Quran, maka harus dibaca panjang 2 harokat, ya. Kemudian shodiqin, ini hukumnya mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu adalah bacaan mad atau bacaan panjang yang disusul oleh huruf sukun karena waqaf atau berhenti. Maka panjang bacaan mad arid li sukun boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat, ya. Di sini boleh dibaca 2 harokat. Shodiqin 4 harokat. Shodiqin 6 harokat. Shodiqin. Jadi semakin panjang. Lanjut ke ayat 32. Nah, kita menemukan lagi mad tabi'i, ya. Mad tabi'i selalu ada di mana-mana. Yaitu di sini ada qalu, cirinya alif sebelum berharokat fathah, kemudian waw sukun sebelumnya berharokat dhammah, ya. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Qalu. Lanjut, subhanaka Nah, ini ada qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah pantulan. Jadi dipantulkan. Huruf yang sukun ini dipantulkan seperti ada harokatnya, padahal tidak ada harokatnya, tapi pantulan dari huruf tersebut. Huruf qalqalah ada 5, ya. Yang 1 ba, 2 ja, 3 da, kemudian to, ada qaf. Nah, di sini ada ba. Ba sukun, maka harus dipantulkan. Tidak boleh tidak dipantulkan. Contoh kalau tidak dipantulkan begini bacanya. Qalu subhanaka. Jadi engap, ya. Jadi tertahan. Tapi tidak boleh tertahan, harus dipantulkan. Qalu subhanaka. Seperti itu. Ada lagi mad tabi'i. La, ini alif sukun sebelumnya berharokat fathah. Ilma lana illa. Nah, ini adalah bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu adalah apabila ada huruf mad berhadapan dengan hamzah di dalam kalimat yang berbeda. Mad sama hamzahnya berada di dalam kalimat yang berbeda. Lana illa. Itu termasuk ke dalam bacaan mad jaiz munfasil. Illa ma 'allamtana. Ini sama mad tabi'i. Ma alif sebelum fathah, ini juga sama. 'Allamtana. Kemudian ada lagi gunnah. Innaka. Nah, ini gunnah, ya, didengungkan. Ditahan dulu 2 harokat. Innaka. Ada lagi anta, ini ikhfa, nun mati berhadapan dengan ta. Jadi harus dibaca samar-samar nunnya, tidak boleh dibaca jelas.
Anta, tidak boleh anta tapi anta. Nah, untuk ikhfa ya ini karena ta ini termasuk ke dalam ikhfa aqrab atau lebih mendekati nun daripada ke huruf ikhfanya, maka tidak apa-apa dibaca anta ya karena termasuk ke dalam huruf ikhfa aqrab. Innaka antal alimul hakim. Ini ada alif lam sini, alif lam al alimu dan al hakimu. Keduanya ini dibaca alif lam qamariyah atau dibaca izhar, alif lamnya dibaca. Karena apa? Yang pertama berhadapan dengan huruf ain, di sini ada ain ya. Kemudian yang kedua berhadapan dengan huruf H. Ini ada H. Maka alif lam yang kedua ini harus dibaca jelas. Innaka antal alimul hakim. Alimu ini mad tabi'i ya. Ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Dan al hakimu ini namanya mad arid lis sukun. Karena sukun ini adalah sukun karena wakof. Tapi kalau gak diwakofkan gak sukun. Kalau disambungkan dengan ayat berikutnya ini tidak sukun. Maka bacaannya wajib 2 harokat. Harus 2 harokat atau masuk ke dalam hukum mad tabi'i ketika al-hakimu ini disambungkan dengan ayat ke 33. Seperti itu. Tapi kalau misalkan berhenti di sini tidak disambungkan dengan ayat berikutnya, itu namanya waqaf, maka masuknya ke dalam mad arid lis sukun atau mad yang disusul oleh huruf sukun karena waqaf. Mim ini sukun karena diwaqafkan. Untuk bacaannya panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat atau 6 harokat. Itu saja pembahasan tajwid di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Baik, kita ulangi kembali membaca surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم.